Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, selamat malam, pagi, siang, petang, tergantung kapan saudara nonton program ini ya. Dan saya bersuka cita kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Deep Talk with Pase ini. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu harus siapkan hati, siapkan diri ya, karena kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu juga saya harap untuk membaca ayat-ayatnya dan meminta rema dari Tuhan secara langsung. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mengundang Roh Kudus untuk campur tangan, beracara, jika setiap kita yang ambil bagian dalam program ini dapat kebenaran yang datangnya dari Dia semata. Tundukkan kepala kita doa. Makasih buat hari ini ya Bapa, buat semuanya. Dan Roh Kudus tolong kami hari ini, kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Singkapkan yang masih tersembunyi, berikan rema kepada kami masing-masing, hingga setelah selesai kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan bisa hidup lebih menyenangkan Tuhan. Haleluya, kami siap diberkati. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan melanjutkan program kita pada hari ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Yeremia pasal 31. Kita akan lanjutkan ayat-ayat ini dan perikopnya perjanjian yang baru atau perjanjian baru. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya, ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang-orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pimpinan bangsa-bangsa, kabarkanlah pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada 2 orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Tentang kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dalam kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu akan mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu dan yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ayat 19. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa budaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Aku tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya tak akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan.
Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikian juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mantah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Tiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, dan yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikian keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dan menara Hanalel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan dengan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkannya dan merobohkannya lagi di sana untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, kekasih Tuhan, kita sudah baca dan membahas, maafkan saya, kita sudah membaca ayat-ayat yang barusan tadi dalam Yeskiel, saudara. Ayat-ayat di atas yang kita baca tadi bicara soal bagaimana memang Tuhan berjanji di tengah hukumannya terhadap Yehuda, bahwa one day, suatu hari kelak mereka akan kembali ke tanah ini dan Tuhan akan membalikkan mereka, dalam artian memberkati mereka luar biasa ketika mereka mau kembali kepada Tuhan. Jadi ayat-ayat ini menarik, saudara ya. Diucapkan Tuhan ketika Israel masih dihukum Tuhan. Ya. Memang ini yang seringkali menjadi salah paham di antara kita, sehingga akhirnya kita menganggap bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda di Babel itu dalam artian benar-benar mengalami apa yang ayat-ayat kita baca ini. Enggak, kalau kita membaca dengan tepat, dengan teliti, ayat-ayat ini dari pasal yang kemarin, yang di tadarusan episode kemarin di minggu ini juga, itu sudah bicara mengenai tentang sesuatu yang akan Tuhan lakukan nanti setelah mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ketika mereka ada di Babel, mereka merasa dijauhkan oleh Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan, nggak ada mujizat di sana, nggak ada hal-hal yang bombastis di sana. Tuhan tidak menampakkan diri dengan luar biasa di sana, seolah-olah Tuhan sudah melupakan Israel. Tapi Tuhan berjanji kepada Yeremia di tengah perasaan-perasaan seperti itu, bahwa Tuhan meskipun menghukum Yehuda, tidak melupakan Yehuda. Biar bagaimanapun, sampai ayatnya kita baca tadi, bahwa Israel tetap akan Tuhan terima sampai selama-lamanya. Israel tetap menjadi umat Tuhan selama-lamanya. Nah, ini tergantung bagaimana juga kacamata kita membacanya. Apakah Israel secara keseluruhan, atau Israel yang benar-benar percaya sama Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi sekarang ini yang hidup di 2024, yang sekarang tinggal di Israel sana, berkata bahwa ayat ini bicara mengenai mereka sebagai sebuah bangsa. Ya. Tapi kalau kita orang Kristen, kita yang membaca Alkitab dan meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan cuma perjanjian lama tapi perjanjian baru. Kalau kita membaca perjanjian baru di kitab terakhirnya, di kitab Wahyu saja, orang-orang Israel yang diselamatkan Tuhan, itu angkanya disebutkan literal.
Kita mau tafsirkan literal atau simbolik, terserah lah ya. Bukan itu yang saya mau tekankan. Tapi angkanya itu jelas, 144.000. Artinya tidak semuanya, terbatas sekali. Apakah 144.000 itu literal, benar-benar 144.000, atau maksudnya tidak semua, hanya sebagian kecil saja. Karena kalau kita lihat Israel sekarang ini, yang ada di Timur Tengah, berapa warga negara Israel? Tentu sudah jutaan, belasan juta mungkin. Bayangkan belasan juta warga negara Israel hari ini, terus yang selamat hanya 144.000. Kan 144.000 itu meskipun banyak, tapi kan dibandingkan dengan belasan juta ini ya sangat kecil angkanya. Prosentasenya sangat kecil. Ya, tergantung ya Bapak Ibu membacanya gimana, tapi jelas itu angkanya 144.000 di kitab Wahyu. Apakah 144.000 meskipun prosentase kecil dari seluruh bangsa Israel, itu bukan Israel. Bukan representasi Israel. Israel. Ini yang sebenarnya kenapa olahraga itu bisa menjadi bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Contohnya bisa main bola. Timnas kita, tim nasional kita, itu yang main cuma 11 orang. Ya. Kalau dengan pemain cadangan dihitung mungkin sekitar 22 orang. Atau 20, ya 30 orang lah. Andai kata kita bikin angka maksimalnya dalam satu timnas di sebuah turnamen. 30 pemain. Ya. Dibandingkan dengan 190-an juta rakyat Indonesia hari ini, 30 pemain itu ya sangat tidak signifikan. Nilainya kecil sekali, 30 dibandingkan 190 juta kurang lebih hari ini rakyat Indonesia yang hidup sebagai warga negara Indonesia. Tapi biar bagaimanapun mereka itu adalah representasi Indonesia. Di turnamen bola yang mereka ikuti, inilah Indonesia. Mereka kalah, Indonesia yang kalah. Mereka menang, Indonesia yang menang. Mereka berantem, Indonesia yang marah, terzolimi. Pokoknya 30 orang itu, tepatnya hanya 11 orang di lapangan, itulah representasi dari 190 rakyat Indonesia. 190 juta rakyat Indonesia. Jadi, ketika Tuhan berjanji bahwa Israel adalah umatku, aku tidak akan menolak Israel. Kalau bagi saya, itu bukan berarti Tuhan akan menerima seluruh orang yang punya darah Israel. Atau bukan berbicara mengenai orang-orang yang punya warga negara Israel. Tapi hanya ya beberapa mereka saja yang bisa merepresentasikan bahwa Tuhan memang menggenapi janjinya kepada Abraham. Karena meskipun misalnya 144.000 orang, dibandingkan Abraham yang satu ketika Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkatimu dan keturunanmu, ya 144.000 itu sudah besar sekali. Ketika Abraham suruh menghitung bintang, banyaknya bintang Abraham nggak bisa hitung. Saya percaya juga kalau Abraham disuruh menghitung 144.000 keturunannya di akhir zaman nanti yang diselamatkan Tuhan, Abraham nggak akan bisa menghitung. 144.000 itu banyak. Saudara ngitung sampai 1.000 aja susah. Ngitung domba 100 aja susah, karena ya domba kan lari-larian gitu ya, kecuali kita pakai alat hitung cetek gini, atau kita dibantu dengan beberapa asisten, kita bisa menghitung berapa domba yang ada di depan kita, berapa orang di depan kita. Tapi kalau dalam konteks Abraham, kan Abraham disuruh menghitung bintang, disuruh menghitung pasir di pantai. Abraham bilang nggak bisa ya, karena memang ya ukurannya saat itu ya suruh menghitung kasat mata begitu nggak bisa dong. Sama, 144.000. Kita tahu jumlahnya 144.000. Tapi kalau 144.000 ini dibawa di zaman Abraham, dan itu merupakan keturunan Abraham, Abraham disuruh menghitung, Abraham akan bilang, banyak Tuhan, seperti bintang di langit, aku nggak bisa ngitung. Kan kurang lebih begitu. Jadi, semua Alkitab, semua itu kalau kita benar-benar merendahkan diri, kita bisa logikakan, saudara. Apakah itu bukan Israel? Tapi Pak, kan yang prosentase besar itu mati semuanya. Ya, itu tidak menjadi penghalang bahwa 144.000 itu adalah representasi Israel. Nah, dalam hal ini makanya ketika Tuhan berjanji kepada Yeremia akan menyelamatkan Israel, Israel itu adalah umatku, ya Israel yang dimaksudkan Tuhan bukan Israel yang abal-abal sekedar punya darah Israel, tapi Israel yang benar-benar percaya sama Tuhan. Nah, ketika kebenaran ini kita tarik dalam iman Kristen kita, saya juga percaya
Bahwa orang yang nanti diselamatkan Tuhan, yang akan masuk di bawahnya ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru dalam kekekalan nanti, bukan semua orang yang mengaku beragama Kristen, tapi hanyalah orang Kristen. Gak semuanya, mungkin hanya persentase kecil, tapi ini adalah orang-orang Kristen yang benar-benar percaya. Nah, gereja hari ini kebanyakan menganggap yang penting kamu sudah Kristen, yang penting kamu sudah dibaptis, maka kamu akan selamat. Kebenaran hanya dibatasi oleh ayat-ayat itu saja, karena ayat-ayat itu saja memang enak di kuping. Yang penting saya sudah percaya, mulut lidah saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan saya sudah memberi saya diri dibaptis. Dua hal itu dilakukan, maka saya selamat. Apapun yang saya kerjakan di bumi ini, saya pasti akan selamat. Masuk ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Apakah begitu, saudara? Apakah begitu? Orang yang sudah melakukan dua hal itu, tapi hidupnya masih jinah cabul, masih mabok-mabokan, masih narkobaan, masih curi, masih bohong, masih banyak menyakitkan hati orang, ngebully orang, membuat orang menderita dengan cara bisnisnya yang nggak benar. Apakah orang Kristen yang melakukan dua hal ini tapi punya karakter seperti itu akan selamat? Mohon. Atau orang yang seperti itu karakternya buruk tapi dia minta ampun, buat lagi, minta ampun, buat lagi. Sepanjang hidupnya dia begitu terus. Memang sudah kebiasaan, setiap malam dia minta ampun. Tapi besok paginya bangun, buat dosa lagi. Dia sadar, sebelum gue tidur, minta ampun. Itu terus yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Karena dia berpikir, kalau dia sudah minta ampun, maka dosa merah seperti kermizi, otomatis Tuhan buat putih seperti salju. Dan kata Alkitab mengatakan, pengampunan Tuhan 70 kali 7. Tidak ada kesudahannya. Tapi dia nggak pernah mau berubah. Nggak pernah mau jadi ciptaan yang baru. Dia mengimani ayat yang memang ayatnya begitu, tapi dia tidak memperhatikan atau tidak mau mengimani ayat yang lain. Di mana ketika Yesus bicara kepada Nikodemus, Nikodemus kalau mau masuk dalam hidup kekal, harus lahir baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ayat ini karena harus jadi ciptaan yang baru, artinya dia tidak boleh lagi jinah cabul, dia tidak boleh lagi curi, dia tidak lagi boleh berbuat dosa, dia tidak mau lakukan. Gak apa-apa lah gue buat dosa, yang penting gue minta ampun. Dan sepanjang sisa hidupnya yang masih 40 tahun ke depan, dia begitu mulu setiap hari. Apakah orang begini akan masuk dalam kekekalan surga? Perhatikan lagi ayat-ayat yang kita baca. Dan bagi Yehuda yang di Babel, apakah ketika Tuhan berfirman bahwa Israel itu adalah umatku, aku tidak akan melupakan kau, itu selama 70 tahun itu Israel terpelihara, diberkati Tuhan luar biasa, doa mereka didengar Tuhan, dijawab Tuhan? Tentu tidak, saudara. Jadi ayat-ayat yang kita baca di pasal 31 ini harus kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Yeremia, dengarkan, gak perlu kau doakan mereka. Mereka berdoa sekalipun, bertobat sekalipun, tidak akan aku dengarkan. Sampai waktuku selesai. Maksudnya amarahku selesai atas mereka. 70 tahun selesai. Baru ketika mereka ku izinkan kembali. Ku buat mereka kembali. Ku bawa mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mencari aku akan ada. Mereka berteriak padaku, aku akan dengar suara mereka. Tapi selama 70 tahun itu, tak usah pedulikan Yehuda. Yehuda dalam penghukumanku. Nah, ketika kita sudah baca, sudah memahami, makanya kenapa saya buat tadarusan, supaya ngerti dari pasal 1, 2, 3, 4, 5, sampai pasal akhirnya, tahu konteksnya. Sebab orang-orang yang hanya baca pasal 28, 29, 30, 31, dan seterusnya, di mana isinya memang janji Tuhan akan memulihkan Yehuda, dan tanpa membaca pasal-pasal sebelumnya, itu berpikir Israel di Babel, Israel di pembuangan itu, ya Israel yang masih beribadah sama Tuhan, dan Tuhan dengar, dan Tuhan suka sama ibadah mereka. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang saya katakan, ibadah mereka as a nation, ya. Sebagai sebuah bangsa, enggak. Tuhan enggak peduli sama sekali sama Yehuda. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang masih Tuhan berikan kasih karunia. Seperti berkali-kali saya bilang, seperti Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, Esther. Ya. Tapi itu hanya kasuistik, hanya orang-orang tertentu. Terbukti ketika semua orang itu diminta untuk menyembah patung Nebukadnezar, yang tidak menyembah cuma Daniel doang. Yang lainnya semuanya menyembah, berarti kan termasuk orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang ada di Babel kan. Nangkep ya saudara ya. Begitu juga dengan kasus Sadak, Mesak, Abednego.
yang benar-benar beribadah kepada Tuhan yang bukan Allah Babel, ya hanya 3 orang ini, yang lainnya kemana? Orang Yehuda yang ada di Babel, apakah sama imannya dengan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel? Terlalu lugu, Bapak Ibu, kalau berkata mereka beriman yang sama. Kenapa mereka tidak punya iman seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Karena mungkin mereka sudah berdoa kepada Tuhan, melakukan apapun yang mereka tahu untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan cuekin, Tuhan gak peduli, sehingga akhirnya mereka, ya sudahlah, ingat sama Yeremia, emang Tuhan gak akan dengar doa kita. Ya udah, lama-lama mereka ya tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Sebagai sebuah bangsa tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya 70 tahun selesai dan Tuhan ingat sama mereka dan Tuhan yang membawa mereka kembali. Jadi mereka kembali ke Yerusalem itu bukan karena pertobatan mereka di Babel. Bukan karena mereka berseru-seru kepada Tuhan di Babel. Seperti orang Israel yang di Mesir, mereka dibawa keluar dari Mesir bukan karena pertobatan Israel di Mesir. Gak ada tuh, ya, ayat Alkitab yang spesifik mengatakan bahwa Tuhan ingat sama mereka di Mesir karena mereka benar-benar berseru kepada Tuhan. Enggak. Sebab kalau mereka benar-benar berseru, ya, mereka keluar dari Mesir, itu karena Tuhan, mereka tidak mungkin bersungut-sungut di padang gurun, tegar tengkuk, keras kepala, dan lain sebagainya. Kan begitu logikanya. Tapi ada ayatnya, ya mungkin saja saudara bisa ketemu ayatnya, tapi ayat itu harus dibaca dalam konteks seperti ini. Jangan ayat itu cuma dibaca sesuai ayat itu saja, tanpa memperhatikan konteks luasnya. Nangkap ya saudara ya? Ayo sama-sama kita coba belajar lebih dalam lagi, menyikapi lebih dalam lagi. Hari ini kita belajar kembali dari apa yang dialami oleh Yehuda di Tanah Perjanjian. Mereka dihukum Tuhan. Tuhan gak peduli sama mereka 70 tahun lamanya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan gak peduli sama mereka, Tuhan tidak, atau Tuhan lupakan mereka. No. Tuhan bukan maha pelupa kan? Yesus teriak di Golgota, Elai, Elai, lema sabachthani. Bapakku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Apakah Tuhan, Bapa di surga itu benar-benar meninggalkan Yesus dan mau melupakan Yesus 100%? Tidak. Bapa hanya melupakan atau tidak mau melihat Yesus hanya ketika anaknya ini menanggung kutuk dosa di atas kayu salib. Kutuk dosa itu maut. Maut itu bukannya mati. Maut itu keterpisahan dengan Allah, itu yang saya khotbahkan nanti Jumat. Anaknya harus menanggung itu. Loh, kalau bapaknya masih, ada apa nak? Ada apa Yesus, anakku? Lah berarti Yesus belum mengalami kutuk dosa itu dong. Belum mengalami maut itu dong. Karena dia masih berhubungan dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Maka ketika Yesus itu di atas kayu salib, itu benar-benar mengalami keterpisahan itu. Supaya penggenapan kutuk dosa itu, maut tidak lagi berkuasa itu, sudah Yesus benar-benar tanggung. Sama dengan Israel atau Yehuda di Babel. Tuhan sedang hukum karena memang Israel sedang Tuhan tidak mau pedulikan. Tapi bukan berarti Israel Tuhan lupakan. Tuhan cuma bilang, aku tidak mau peduli sama kamu, dan waktuku, kalau ku buat waktumu itu 70 tahun. Nanti setelah itu aku akan berperkara lagi kepadamu karena kau tetaplah bangsa pilihanku. Nah, kalau Bapak Ibu memahami ini, mengerti mestinya kenapa misalnya kita sebagai orang Kristen dihukum Tuhan. Atau pertanyaannya, bisa nggak orang Kristen dihukum Tuhan? Kalau Bapak Ibu memahami, ya bisa. Bapak menghukum anaknya itu bisa, tapi bukan dalam tensi yang benar-benar ingin membinasakan. Ingin mengubah anaknya supaya anaknya mengerti kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang, maafkan saya, mengalami mungkin fase penghukuman Tuhan karena kekerasan hatimu, kedegilan hatimu di masa lalu yang tidak terlalu mau peduli sama Tuhan, yang masih sering duakan Tuhan, tidak mau prioritaskan Tuhan dan lain sebagainya. Ini baik bagi saudara supaya saudara bertobat dengan sungguh. Segera bertobat dengan sungguh. Minta ampun sama Tuhan.
sambil berharap penghukumannya atasmu itu segera selesai. Dan setelah selesai, dipulihkan Tuhan, hiduplah yang benar. Supaya sisa hidupmu nanti terus menjadi pribadi yang hidup diberkati di bumi ini. Kan begitu. Yuk sama-sama kerjakan kita. Tolong pahami bahwa dihukum itu bukan berarti Tuhan jahat. Ketika kita dihukum bukan berarti Tuhan gak mau peduli lagi sama kita atau mau melupakan kita. Ingat bahwa Tuhan itu ketika menghukum kita bisa terus dalam ingatan Dia. Hatinya juga pedih ketika Dia harus menghukum kita. Sebab caranya untuk membuat kita mengerti kebenaran, ya harus seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia yang penuh dengan kedegilan, baik di otak ini maupun di hati ini. Semoga mengerti. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Oke, kita bersyukur kita sudah selesaikan tadarusan kita pada hari ini. Dan saya mengajak semua kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, sebelum kita akhiri, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan, kami belajar bahwa ketika dihukum namun tak dilupakan. Yehuda benar-benar dihukum 70 tahun tapi tak dilupakan. Karena Tuhan sudah menyiapkan janji setelah 70 tahun penghukuman itu mereka lewati. Ini belajar kebenaran banyak pada episode ini. Berikan kami pertolongan Roh Kudus agar bukan cuma cakap jadi pendengar, cakap juga jadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kaulah pemilik hidup kami. Di dalam doa kami ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk pakailah kami sesuka-suka. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Episode berikutnya bukan Jumat ya Bapak Ibu, karena besok Jumat itu kita Jumat Agung. Maka malamnya tidak ada tadarusan. Bapak Ibu yang beribadah Jumat Agung misalnya bukan di Doe, di gerejamu. Terus Bapak Ibu malamnya ada waktu kosong, bisa ikuti sharing firman yang saya bagikan di ibadah Jumat Agung Doe. Karena tentu yang saya bagikan adalah suara Tuhan. Karena saya sudah punya pemahaman yang sudah saya paparkan tadi di tadarusan. Jadi malamnya Bapak Ibu bisa kembali ikuti siaran ulangnya dari ibadah Jumat Agung Doe, supaya Bapak Ibu memahami kebenaran, dan kita ketemu lagi di tadarusan Alkitab ini di minggu depan, di hari Selasa sampai dengan Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.